Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farham Ridwan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Komputer dengan NIM 12256202022. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tugas saya pada mata kuliah Capstone Project dengan judul Analisis berita terkini antara fakta dan opini. Untuk deskripsi umumnya, proyek ini bertujuan untuk menciptakan alat analisis otomatis yang dapat membedakan antara fakta dan opini dalam berita terkini menggunakan teknologi NLP dan machine learning. Alat ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami berita secara kritis dan mengurangi penyebaran informasi yang salah. Kemudian fitur utamanya ada analisis teks berita otomatis, identifikasi fakta dan opini, kemudian pemberian skor tingkat kepercayaan, visualisasi hasil analisis. Kemudian manfaatnya yaitu meningkatkan literasi media, mengurangi misinformasi, kemudian akses informasi yang akurat. Kemudian untuk target penggunanya yaitu masyarakat umum, jurnalis dan pendidik. Kemudian capaian dalam proyek ini yaitu pertama mempelajari penelitian tentang deteksi fakta dan opini, kemudian mencari tahu tentang sumber data berita yang digunakan. Kemudian tantangan yang dihadapi, salah satu tantangan dalam proyek kali ini adalah yang pertama itu dalam pengambilan judul yang harus saya sesuaikan dengan kemampuan secara pribadi untuk menyelesaikan proyek. Kemudian memilih dalam pengambilan judul di mana saya harus direlevansikan dengan keadaan dan kebutuhan saat ini. Kemudian bagaimana memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan proyek ini. Nah, solusi awal yang akan saya lakukan adalah pertama mengatasi tantangan dalam pemilihan judul dan penyelesaian proyek. Langkah pertama yaitu menyesuaikan judul dengan kemampuan pribadi agar proyek dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian memilih topik yang menantang tetapi masih dalam lingkup keahlian, serta diskusi dengan mentor untuk mendapatkan masukan. Kemudian memastikan judul itu relevan dengan keadaan dan kebutuhan saat ini dengan melakukan riset, tren, serta mempertimbangkan manfaat proyek bagi industri atau masyarakat. Nah, setelah itu susunan langkah-langkah penyelesaian dengan membuat roadmap, kemudian membagi tugas menjadi bagian kecil serta menggunakan metode manajemen proyek seperti Scrum atau Kanban. Kemudian evaluasi secara berkala dengan cari dukungan dari mentor atau komunitas untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan dengan baik. Nah, kemudian rencana saya pada pengerjaan selanjutnya itu pertama mengumpulkan dan menyiapkan data, mengambil berita, bersihkan lalu tandai fakta dan opini, kemudian membuat model, pilih template penggunaan website, kemudian memberikan fitur integrasikan analisis sentimen dan identifikasi entitas. Oke, baik. Kesimpulan pada proyek kali ini yaitu analisis berita terkini antara fakta dan opini bertujuan untuk mengembangkan alat yang dapat membedakan antara informasi faktual dan pendapat subjektif dalam berita menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami NLP dan pembelajaran machine learning. Tujuan utamanya adalah meningkatkan literasi media dan membantu masyarakat dalam memahami berita secara kritis di era informasi yang melimpah. Nah, fitur utama yang akan diusulkan meliputi analisis teks berita otomatis, kemudian mengidentifikasi fakta dan opini, pemberian skor tingkat kepercayaan, dan visualisasi hasil analisis. Nah, manfaat yang diharapkan termasuk pengurangan misinformasi, akses yang lebih mudah terhadap informasi akurat, dan peningkatan kualitas jurnalisme. Nah, target pengguna mencakup masyarakat umum, jurnalis, pendidik. Kemudian tantangan utamanya yaitu mungkin dihadapi meliputi kompleksitas bahasa, kurangnya data, pelatihan berlabel, kemudian perubahan gaya penulisan berita, bias media, dan evaluasi kinerja model. Nah, solusinya yaitu meliputi penggunaan model NLP yang lebih canggih, kemudian teknik semi supervised learning, pelatihan model secara berkala, kemudian penggunaan data pelatihan yang diversifikasi, dan metrik evaluasi yang komprehensif. Proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan mendorong terciptanya jurnalisme yang lebih berkualitas.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.